Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan contoh perhitungan untuk PPh badan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ada 4 contoh. Nah, ini tidak ada di materi kalian, jadi bisa kalian simak atau jika lebih baik kalian bisa catat untuk si contoh yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oke. Jadi untuk yang pertama di sini ada perusahaan dengan omset di atas 4,8 M tapi masih di bawah 50 M. Oke. Jadi dia pakai tarif yang mana? Kalian lihat kembali untuk tarif PPh badan yang sudah saya share di modul kita. Dia akan menggunakan sebagian itu tarif untuk yang mendapatkan fasilitas, yaitu yang dikalikan dengan 50%. Sebagian lagi itu yang tidak, alias 22% top, gitu aja. Nah, di sini ada laporan laba ruginya, jadi ada penjualan, ada HPP, kemudian laba kotor yang dihasilkan 2,16 M, dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Ada gaji 120, berarti aman, boleh diakui. Kecuali kita asumsikan boleh diakui semua lah, ya. Jadi kita tidak perlu mencari, oh ini ada lapor PPh 21 enggak? Karena ya hubungannya pasti panjang. Jadi kalau gaji ya otomatis asumsinya normal. Perlengkapan normal, beban listrik, air, dan telepon juga normal. Nah, beban sumbangan. Oke, jika tidak diketahui jelas itu sumbangan untuk bencana nasional atau apa, maka untuk sumbangan tidak boleh dimasukkan atau harus dikoreksi. Kemudian beban ulang tahun anak direktur. Itu lebih parah lagi untuk kepentingan pribadi. Berarti harus kita koreksi juga. Nah, namun di luar itu, kalau kita totalkan seluruh biaya ini, totalnya sebesar 362 juta rupiah. Maka, jika kita kurangi laba kotor, kurangi beban-beban yang ada, menghasilkan laba sebelum pajak itu 1,798 miliar rupiah. Oke. Kita diminta menghitung beban pajaknya. Nah, di sini dapat nih beban pajak 251 juta. Hitungannya dari mana? Nah, itu yang menjadi PR kita. Oke, di sini saya sudah sediakan pengerjaannya. Oke. Jadi, saya zoom out aja ya, biar lebih jelas. Bisa dibandingkan keduanya. Nah, untuk tarif pajak dalam soal ini kita pakai mana? Yaitu pakai yang ada fasilitas dan non-fasilitas. Oke, sebelum itu kita cari tahu dulu laba bersih sebelum pajaknya berapa. Nah, ini sudah kita hitung, yaitu 1,798 M. Berikutnya, ada nggak yang perlu kita koreksi? Oke, berarti di sini ada yang perlu kita koreksi atau yang harus kita perbaiki. Contoh kayak beban sumbangan sama beban ulang tahun itu tidak boleh ada di laba rugi ini. Tugas kita apa? Apakah langsung hapus gini aja? Tentu tidak. Ya, jadi cara menghapusnya adalah dengan kita berikan koreksi fiskal. Kita masukin satu angka, nah yang mana aja yang kita koreksi? Yaitu si sumbangan sama beban ulang tahun. Jadi itu totalnya 17 juta. Maka karena itu biaya kan dikoreksi, berarti biayanya hilang. Otomatis laba kita semakin meningkat. Ya. Jadi si laba sebelum pajak kita tambahkan dengan koreksi fiskal, ini koreksi positif. Jadi semakin menambah si penghasilan kena pajak. Simpelnya ya kita kena pajaknya makin gede. Ya. Nah, dari PKP ini dari 1,815 M ini tidak semuanya langsung dikalikan dengan 22%. Atau tidak semuanya langsung kalikan dengan 22% kali 50% fasilitas. Jadi, kita bagi mana yang dapat fasilitas, alias pemotongan 50%, mana yang non-fasilitas. Yang fasilitas cara hitungnya gimana? Yaitu 4,8 M, itu batas bawahnya ya, 4,8 M, dibagi dengan peredaran bruto atau omset atau penjualan, dikalikan dengan penghasilan kena pajak. 4,8 M dibagi dengan peredaran bruto yaitu 6,5 M. Dikalikan dengan penghasilan kena pajak yaitu 1,815 miliar. Oke, kita hitung. Kita dapatlah hasil untuk PKP yang mendapat fasilitas itu 1,34 M.
Jadi ini PKP yang mendapat fasilitas. Berarti 1,3 M ini dikalikan dengan 50%, kalikan dengan tarif PPh badan 22%, dapatlah PPh badan terutang untuk yang fasilitas 147 jutaan. Nah, berarti PKP sisanya gimana? Berarti PKP sisanya itu sebesar 474 jutaan. Ya, jadi si PKP 1815 dikurangi dengan PKP yang dapat fasilitas, berarti sisanya PKP yang tidak dapat fasilitas. Tinggal kalikan dengan PPh badannya 22%, jadi nggak perlu masukin yang 50% lagi. Dapatlah hasil 104 jutaan. Nah, maka total PPh badan yang perlu dibayarkan atau yang terutang itu sebesar 251 jutaan. Oke, itu untuk perusahaan dengan omset di atas 4,8 dan di bawah 50 M. Lanjut lagi, bagaimana jika omsetnya itu di atas 50 M? Berarti ya tinggal kali 22%. Nah, di sini normal ya, ada penjualan, ada HPP, ada laba kotor. Kemudian seperti biasa kita harus koreksi biaya-biaya apa aja yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk. Ya, kita harus mengkoreksi biaya-biaya yang tidak boleh diperhitungkan. Jadi contoh di sini dia menghasilkan laba bersih sebelum pajak 10,54 M. Berarti 10,54 M. Kemudian kita lihat ada yang perlu kita koreksi nggak? Oh, ada nih beban sumbangan sama si ulang tahun anak direktur. Kita koreksi, kita tambahkan kembali 170 jutanya. Maka PKP-nya sebesar 10 miliar 710 juta rupiah. Langsung kita kalikan dengan 22%. Maka dapatlah PPh badan 2,3 M. Oke, lanjut. Yang C itu perusahaan dengan omset di bawah 4,8 M. Nah, kalau di bawah 4,8 M, lihat kembali tarif yang sudah saya kirim di materi kita. Itu bisa pakai dua, bisa pakai tarif umum atau fasilitas, ataupun kita pakai tarif final 0,5%. Nah, di sini kita pakai yang tarif umum. Berarti seperti biasa kita hitung laba ruginya, kita dapat laba bersih sebelum pajak. Kita masukin laba bersih sebelum pajaknya, kemudian masukin. Ada yang perlu kita koreksi nggak? Koreksi fiskal, ternyata ada 17 juta. Ya, ini masih sama komponennya sumbangan sama ulang tahun anak direktur. Berarti PKP kita itu 192 jutaan. Maka kita tinggal kalikan 192 jutaan ini kalikan dengan 50%, kalikan dengan 22%. Karena dia omset di bawah 4,8 M dan dapat fasilitas. Karena dia pakai tarif umum. Dapatlah 21.131.000 rupiah. Nah, gimana kalau yang D pakai tarif 0,5%? Kalau 0,5% ini semua diabaikan. Ya, seperti yang saya sebelumnya sampaikan, kalau 0,5% itu kita kalikan dari apa? Yaitu dari peredaran bruto atau dari omset atau dari penjualan brutonya. Ya. Jadi tidak perlu lagi hitung laba rugi. Kenapa? Karena biasanya yang pakai tarif final adalah perusahaan-perusahaan atau UMKM yang pembukuannya tidak terlalu rapi. Ya. Jadi normal lah, mau rapi mau untung aja bisa untung aja syukur, apalagi sampai harus bikin pembukuan, kan kayak gitu. Ya, ada beberapa UMKM yang seperti itu. Maka dipakaikan kita menggunakan tarif final 0,5% kalikan dengan peredaran bruto atau omset atau penjualan brutonya. Oke, di sini penjualannya itu 650 juta kalikan dengan 0,5%, dapatlah PPh badan terutangnya itu 3.250.000 rupiah. Oke, kurang lebih begitu penyusunannya. Di sini kebetulan laba ruginya sudah disediakan. Dalam beberapa contoh kasus, dalam beberapa soal lainnya mungkin akan ada soal di mana kalian harus menyusun sendiri si laba ruginya. Jadi misalnya ada penyusutan, harus hitung sendiri. Nah, jadi kita menyusunnya manual. Sama seperti waktu kalian di pengantar akuntansi 1 dan 2. Terutama pengantar akuntansi 1. Jadi kita menyusun sendiri laporan laba ruginya sampai jadilah satu laporan laba rugi. Nah, baru kita lanjut ke pajak. Jadi dasarnya masih sama. Ya,
Jadi bermula dari transaksi, kita bikin jurnal, dapat laporan laba rugi, kemudian kita hitung pajaknya. Nah, kalau misalnya ada biaya yang tidak boleh masuk, maka kita koreksi fiskal. Kayak gitu. Tapi tenang, kali ini saya tidak minta kalian nyusun dari awal, tidak minta kalian menjurnal buku besar dan segala macam, tidak, karena kita berfokus kepada perhitungan pajaknya, bukan penyusunan laporan laba rugi. Oke, sekian untuk contoh soal saya. Next ada latihan soal. Di sini saya sediakan 2 soal. Ya, bisa kalian lihat dulu soalnya, bisa kalian catat. Jadi 2 soal ini yang akan kalian kerjakan di pertemuan berikutnya. Pak, kumpulnya kapan? Kumpulnya yaitu di awal pertemuan berikutnya lagi. Oke, jadi untuk kali ini cukup sampai di sini videonya. Nah, next pertemuan berikutnya baru kita mengerjakan si soal ini. Soal pertama yang ini. Biar nggak kecepatan, dah kalian pause aja, kalian catat dulu soalnya. Oke, ini soal 1. Dan ini soal keduanya. Oke, jadi sekali lagi, kalian tidak perlu mengerjakannya di pertemuan ini. Jadi pertemuan berikutnya saya berikan waktu kalian untuk mengerjakan, di mana akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya lagi. Oke, jadi sambil kalian pelajari, sambil kalian melihat kembali untuk video-video contoh soal, penjelasan saya, agar dalam pengerjaan latihan soal kalian lebih paham, lebih ngerti. Bukan hanya sekedar hitung, tapi mengerti mengapa harus menghitung seperti itu. Oke, ini soal 1 sama soal 2 ya. Tinggal kalian pause, kalian catat, dan nanti dikerjakan. Seperti biasa, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Untuk postingan latihan soal akan saya posting di Google Classroom juga. Jadi biar lebih jelas. Oke, jadi begitu aja pembahasan dari saya untuk video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.